Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dipertemukan kembali di forum Bedah Kafah kesempatan kali ini dengan judul mewujudkan kekuatan dan persatuan hakiki umat Islam sedunia. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Bedah Kafah kali ini kita akan menggali lebih dalam makna di balik tragedi genosida yang terus berlangsung di Gaza. Lebih dari sekedar krisis kemanusiaan, ya, tragedi ini adalah cermin betapa lemahnya dunia Islam hari ini. Di tengah jumlah umat yang mencapai lebih dari 1,8 miliar jiwa, kita dipaksa menyaksikan pembantaian yang tak kunjung henti. Sementara di dunia Islam khususnya para pemimpinnya hanya diam, mengecam dan berkonferensi tanpa hasil. Nah, pada kesempatan kali ini, forum kali ini ya bukan untuk meluapkan emosi semata, tetapi untuk melakukan bedah fakta, ya, analisis mendalam dan merumuskan solusi Islam yang hakiki. Nah, kita akan menelusuri akar persoalan dari perjanjian Sykes-Picot yang diadakan pada tahun 1916, dampak nation state hingga urgensi menegakkan khilafah Islam. Karena hanya dengan sistem Islamlah umat ini bisa bangkit dan menjadi pelindung sejati bagi kaum muslim yang tertindas. Untuk membahasnya hadir bersama kami Bung Yohana. Assalamualaikum Bung Yohana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Haikal. Oke, baik, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bung? Alhamdulillah, harus sehat, harus semangat, Siap, harus siap. menyala. Terus menyala. Ya Allah, dikari. Masya Allah. Siap, siap, siap. Tetap semangat intinya, Mas. Amin. Ya, Oke, ya, siap. ya. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bung Yohana. Monggo, Bung. Ya, terima kasih Bung Haikal. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah rabbi sidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel TV yang budiman, Bung Haikal yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan sore ini kita akan melaksanakan bedah kafah dengan judul mewujudkan kekuatan dan persatuan hakiki umat Islam. Saya sudah siapkan PowerPoint untuk di-share, ya. Jadi ada 4 poin pembahasan. Yang pertama, lemahnya dunia Islam di tengah genosida Gaza. Kemudian yang kedua, perjanjian Sykes-Picot, akar keterpecahan umat. Yang ketiga, dampak jangka panjang Sykes-Picot. Dan yang keempat, urgensi menegakkan kembali khilafah. Lemahnya dunia Islam di tengah genosida Gaza. Genosida di Gaza ini sudah berjalan lebih dari 20 bulan, yang membuktikan krisis kemanusiaan sekaligus lemahnya dunia Islam. Jumlah umat Islam yang tadi disampaikan oleh Bung Haikal lebih dari 1,8 miliar jiwa, namun tidak mampu menghadirkan perlindungan bagi Palestina. Para pemimpin negeri-negeri Muslim hanya mengeluarkan kutukan, diplomasi kosong, dan bantuan kemanusiaan tanpa aksi militer atau politik yang nyata. Satu peluk pun tidak ada yang nyasar ke Israel. Nah, kondisi ini mengikat fakta keterpecah belahan umat akibat sistem politik nation state warisan kolonial Belanda. Sekali keterpecahan umat, jadi perjanjian ini sebenarnya perjanjian rahasia antara Inggris, Prancis, dan Rusia pada tahun 1916 Masehi untuk membagi wilayah Khilafah Utsmaniyah. Jadi tujuan utamanya memang tidak lain dan tidak bukan untuk membagi-bagi wilayah Khilafah Utsmaniyah setelah dipastikan kalah dalam perang. Jadi motif utamanya pasti untuk menghancurkan Khilafah Utsmaniyah. Tujuan utamanya memang itu, karena memang Khilafah Utsmaniyah itu kan dia simbol persatuan umat yang menghalangi adanya kolonialisme. Kemudian setelah perjanjian Sykes-Picot itu, wilayah Islam dipisah menjadi negara-negara kecil, lebih dari 50 negara-negara kecil seperti Irak, Suriah, Yordania,
Mesir, dan sebagainya, dengan batas palsu yang memecah belah. Termasuk kemudian oh, setelah menguasai setelah menguasai wilayah-wilayah strategis itu, dia juga menguasai sumber daya alam dan misalnya seperti minyak, ya, terus kemudian jalur perdagangan, termasuk jalur laut, semata-mata demi kepentingan kolonial penjajahan Barat. Kalau kita lihat sebelum perjanjian Sykes-Picot itu wilayah wilayah Suriah, wilayah Palestina, wilayah Irak, dan Jazirah Arab itu memang memiliki posisi penting dalam jalur perdagangan dan akses laut yang merupakan bagian dari negeri wilayah Daulah Khilafah. Termasuk ditemukan cadangan minyak yang memperkuat kepentingan ekonomi yang ini kemudian direbut oleh Inggris, ya, di Mesopotamia, di Irak. Itu dengan perjanjian Sykes-Picot ini tentu kemudian kekuatan Islam yang bersatu itu jadi tercerai-berai, terbagi-bagi menjadi wilayah kaum muslimin yang kecil-kecil, ya, di bawah kendali asing, terutama Inggris dan Prancis, ya, yang kemudian mereka berharap tidak lagi bisa bersatu dalam satu negara besar bernama khilafah. Nah, imani fillah rahmatullahi alaikum, kalau kita lihat dampak, ya, perjanjian Sykes-Picot di negeri kaum muslimin itu paling tidak ada tiga. Yang pertama, terciptanya disintegrasi umat, ya, hampir 50 lebih negara bangsa yang saling asing antara satu dengan yang lain. Jadi misalnya ada kasus di Gaza, itu mereka bilang yaitu urusan Arab. Ada kasus kaum muslimin di Xinjiang, dibilang urusan Cina. Jadi persaudaraan umat itu tersekat-sekat, dipaksa pasif terhadap perbedaan saudara seiman. Kemudian yang kedua, memicu konflik sektarian dan krisis politik berkepanjangan akibat batas buatan kolonial, misalnya di Suriah, di Libanon, di Irak. Ditambah lagi dengan Palestina yang dijadikan titik api permanen setelah wilayahnya dijanjikan kepada Yahudi melalui deklarasi Balfour tahun 1917. Kemudian yang ketiga, semakin dampak dari Sykes-Picot itu semakin kuatnya hegemoni Barat menjajah dunia Islam serta menjauhkan umat dari syariah Islam. Itu munculnya sekularisasi di bidang-bidang kehidupan umat itu semakin kentara, ya. Kemudian aktivitas-aktivitas semu yang kemudian hanya obat generik saja, ya, tidak menyelesaikan problem sesungguhnya yang terjadi pada umat Islam. Terus kemudian munculnya negara-negara boneka yang loyal kepada kepentingan asing dan tidak berpihak kepada umat Islam sama sekali. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum, karena itulah urgensi menegakkan kembali khilafah itu harus kita pahami bersama, karena ini merupakan perintah syariat Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, hadis, termasuk ijma' sahabat dan pendapat para ulama. Misalnya di Al-Qur'an itu Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sungguh kaum mukmin itu bersaudara, karena itu perbaikilah hubungan di antara kedua saudara kalian itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Kemudian Imam Qurtubi menyatakan bahwa ayat di atas adalah dasar persaudaraan universal dan larangan keras atas kaum muslim untuk terlibat dalam perselisihan di antara sesama mereka. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kaum muslim untuk bersatu, tidak terpecah belah, sebagaimana perintah Allah di Quran surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah dan jangan terpecah belah.
Ada juga di Quran surah Al-Anfal ayat 46. Wati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, serta jangan saling berbantah-bantahan, sehingga nanti kalian menjadi lemah dan kekuatan kalian hilang. Pemirsa channel TV yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan bahwa siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itu adalah kaum kafir, kaum zalim, dan kaum fasik, sebagaimana di Quran surah Al-Ma'idah ayat 44, ayat 45, dan ayat 47. Ini menunjukkan kewajiban menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan yang hanya mungkin ditegakkan secara menyeluruh melalui institusi yang disebut dengan khilafah Islamiyah itu. Karena itulah kemudian para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah berijma, telah bersepakat atas kewajiban menegakkan khilafah ini. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkamus Sultaniyah menyatakan, imamah atau khilafah ditegakkan untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Wajib atas umat Islam untuk mengangkat seorang imam yang menegakkan agama dan memimpin dunia dengan keadilan. Kemudian Imam Ibnu Hazm dalam Fasl fil Milal wal Ahwa an Nihal juga menyatakan, seluruh Ahlussunnah, seluruh Murji'ah, seluruh Syiah, dan seluruh Khawarij sepakat bahwa wajib atas umat Islam mengangkat seorang imam. Nah, di dalam As-Sunnah, Rasulullah SAW juga banyak menekankan persaudaraan umat Islam. Beliau SAW menyatakan, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan. Orang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan bangunan, masing-masing saling menguatkan satu sama lain. Beliau juga banyak menekankan persatuan umat Islam, bahkan persatuan umat Islam ini wajib di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Idza buyi'a li khalifataini faqtulu akhira minhuma. Jika dibayar dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir di antara keduanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Turmudi. Ini menunjukkan bahwa khilafah hanya boleh satu saja sedunia. Tidak boleh ada dua pemimpin tertinggi di dunia. Di riwayat yang lain, Imam Muslim menyatakan, man mata laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Siapa saja yang mati dalam keadaan di pundaknya tidak ada baiat kepada khalifah, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kewajiban adanya seorang khalifah yang dibaiat oleh umat untuk memimpin mereka. Nah, Iwani fillah rahmatullahi alaikum, pemirsa channel TV yang budiman, alasan rasional dan faktualnya, yang pertama, hanya khilafah yang bakal mampu menyatukan dan mempersaudarakan kaum muslim Islam, ya, sedunia secara hakiki, melampaui batas-batas negara, melampaui batas-batas etnik atau ras, suku bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Khilafah akan menghapus garis-garis batas negara yang palsu buatan kafir penjajah barat, yakni nation state itu. Dengan begitu tidak akan ada lagi penghalang yang menghalangi seorang muslim dari Mesir untuk membela saudaranya di Palestina. Tidak akan ada lagi penjagaan ketat di perbatasan antara negeri-negeri muslim yang seharusnya bersatu. Kemudian yang kedua, hanya khilafah sajalah yang bakal mampu menggerakkan kekuatan nyata umat Islam, mengirimkan tentara, menggerakkan militer gabungan seluruh dunia Islam, mengelola sumber daya alam yang sangat melimpah, serta otoritas syar'i untuk memutuskan jihad dalam rangka membela kaum muslimin dimanapun berada, khususnya di Palestina saat ini yang mengalami genosida. Kemudian yang ketiga, dengan khilafah Rasyidah ala minhaji nubuwah yang kedua nanti yang sebentar lagi insya Allah tegak, Allahumma amin, maka dunia Islam akan lepas dari ketergantungan kekuatan asing seperti PBB, Amerika Serikat, Rusia, Cina, termasuk Uni Soviet, Uni Eropa, ya, IMF, World Bank, yang semuanya adalah entitas kafir penjajah
yang tidak pernah berpihak kepada Islam dan kaum muslimin. Wallahu alam bisawab. Demikian Bung Haikal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wujudkan persatuan umat Islam sedunia ini, tidak ada jalan lain kecuali dengan menegakkan khilafah Rasyidah. Begitu Bung Haikal. Tafadhol. Oke, alhamdulillah baik. Ya, seperti yang kita lihat saat ini ya, memang tragedi yang terus berlangsung di Gaza bukan sekedar apa ya, kisah penderitaan kemanusiaan, mereka ini bukti konkret lemahnya kondisi politik dan kepemimpinan dunia Islam saat ini. Selama lebih dari 1 abad pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah akibat konspirasi kolonial Sykes-Picot, umat Islam terpecah belah dalam kerangka negara bangsa yang tidak pernah dikenal sebelumnya dalam sejarah Islam. Akibatnya, solidaritas dan kekuatan umat tergerus, sementara penjajahan dan kehinaan justru semakin nyata. Nah, tentunya kita harus menyadari ya bahwa selama sistem nation state dan kepemimpinan sekuler masih menjadi acuan, umat ini akan terus terjebak dalam siklus krisis tanpa solusi tuntas. Maka satu-satunya jalan keluar hakiki adalah dengan kembali kepada syariah Islam secara kafah dalam bingkai institusi politik yang benar, khilafah Islamiyah. Khilafah bukan sekedar cita-cita, tapi kewajiban syar'i yang telah disepakati oleh para ulama. Khilafah juga bukan mimpi, tapi keniscayaan yang pernah membuktikan kejayaannya dalam sejarah. Dan insya Allah akan kembali tegak dengan izin Allah dan perjuangan umat yang sadar. Uh, Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari sebelum penutupan, Bung Yona mungkin ada closing statement terkait bedah kafah kita kesempatan kali ini. Monggo, Bung. Ya, kita harus yakin ya bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhan dakwah dan perjuangan khilafah Islam, maka khilafah akan kembali memimpin dunia dengan keadilan, kemuliaan dan kesejahteraan hakiki. Jadi khilafah juga akan menciptakan persatuan dan persaudaraan hakiki sesama muslim, sekaligus akan mengembalikan kekuatan umat yang telah lama hilang. Kita pun juga harus yakin, Bung Haikal dan pemirsa channel TV yang budiman, bahwa menegakkan khilafah Islam ini merupakan sebuah sistem pemerintahan Islam global ya, bukanlah mimpi atau utopia sebagaimana yang tadi Bung Haikal sampaikan, melainkan kewajiban syar'i dan keniscayaan sejarah yang pernah ada dan insya Allah akan kembali tegak. Man da'a da'wal jahiliyah fa innahu min jisjil jahannam. Siapa saja yang menyerukan seruan jahiliyah, asobiyah, maka ia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Sementara kita akan menyerukan kepada khilafah Islamiyah, bukan seruan-seruan jahiliyah, bukan seruan-seruan asobiyah yang tadi sebagaimana pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Haikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair kepada Bung Yona. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya pada kesempatan kali ini yang semoga bisa membuka dan menggugah ya kesadaran kita kembali terkait genosida yang terjadi di Gaza, Palestina ya. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa, bedah kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan bedah kafah pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share seluas-luasnya, dan subscribe agar tidak ketinggalan bedah kafah kita di edisi selanjutnya. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.